Selamat pagi anak-anak kelas 5, kita berjumpa kembali di mata pelajaran komputer. Hari ini Bapak akan men-share materi baru dengan tema lingkungan sahabat kita dengan subtema usaha pelestarian lingkungan. Lalu proyeknya kita akan membuat cerita dan area teknologinya adalah word processing. Dan tujuan pembelajarannya di sini anak-anak dapat menggunakan perangkat keras yaitu komputer, mouse, keyboard. Lalu anak-anak dapat mengetahui manfaat pelestarian lingkungan. Dan kemudian pada poin nomor 3, anak-anak dapat menyebutkan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Dan pada poin nomor 4, anak-anak dapat membuat cerita tentang peranan siswa dalam pelestarian lingkungan. Dan perangkat lunak yang kita gunakan adalah Microsoft Word atau Google Docs. Nah, tetapi dalam prakteknya nanti atau minggu depan ketika kita praktek, kita akan menggunakan Google Docs. Kenapa menggunakan Google Docs? Karena kita akan mencoba aplikasi yang baru. Jadi kita tidak hanya terpaku pada Microsoft Word. Dan perangkat keras yang digunakan adalah komputer atau laptop. Nah, materinya anak-anak dapat melihat di buku Smart Explorer di pembelajaran 13 halaman 71. Dan berikut Bapak tampilkan ini adalah screenshot atau foto gambar dari halaman tersebut yang terdapat di buku Smart Explorer. Nah, usaha-usaha pelestarian lingkungan. Usaha tersebut merupakan tanggung jawab manusia dan dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Jadi bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya lurahnya atau Pak RT-nya, tetapi masyarakat setempat, termasuk anak-anak juga termasuk dalam masyarakat yang bertanggung jawab untuk pelestarian lingkungan hidup. Nah, berikut cara melestarikan lingkungan hidup. Lakukan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi dan kemampuan lahan pada poin nomor 1 ya anak-anak ya, dan mengatur drainase dari lahan tersebut. Jadi di lingkungan anak-anak pasti ketika anak-anak pasti punya rumah, dan di rumah tersebut pasti anak-anak dapat melihat ada sebuah drainase. Drainase itu untuk pembuangan air, pasti terdapat hal tersebut supaya tidak mengenang lingkungan tersebut. Kemudian pada poin nomor 2, mengolah limbah sampah agar tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini anak-anak pasti juga diajari dalam mata pelajaran lain, ada yang namanya sampah bisa diolah kembali dan sampah yang tidak bisa diolah kembali. Termasuk bagaimana cara membuang sampah, ada sampah kertas atau sampah rumah tangga. Nah, terus kemudian pada poin nomor 3, melakukan reboisasi. Dalam hal ini penanaman kembali tanaman-tanaman. Nah, anak-anak bisa menerapkannya dengan menanam tanaman. Tidak harus pohon, tetapi tanaman juga bisa. Dan pada poin nomor 4, menciptakan dan menggunakan barang-barang ramah lingkungan. Nah, di sini anak-anak dapat melihat ada terobosan teknologi terbaru. Rata-rata sekarang yang diciptakan adalah barang-barang ramah lingkungan, termasuk kendaraan yang terbaru juga emisinya dikurangi. Jadi tingkat emisi polusinya rendah. Dan sebagai pelajar apa yang kita lakukan untuk pelestarian lingkungan hidup? Nah, anak-anak di rumah dapat menghemat penggunaan kertas dan pensil. Contohnya penggunaan kertas apa anak-anak? Contohnya adalah tisu, karena tisu termasuk bahannya sama seperti kertas. Jadi daripada menggunakan tisu, jika kita akan mengelap sesuatu, kita bisa menggunakan kain atau kain yang tidak terpakai. Terus pada poin nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini anak-anak usahakan di rumah atau dimanapun, usahakan jika membuang sampah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan karena itu akan mengotori lingkungan. Dan jika misalnya sampah tersebut masuk ke drainase atau bisa dibilang pembuangan air, akan menyebabkan pembuangan air tersebut tersumbat. Dan pada poin nomor 3, menghemat penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan air. Contohnya penggunaan listrik apa? Nah, jika anak-anak
di suatu ruangan, setelah tidak memakai ruangan tersebut, pastikan kalau malam hari menggunakan lampu. Nah, usahakan jika tidak menggunakan ruangan tersebut, lampunya dimatikan. Dan contoh lain, jika anak-anak setelah menonton TV, ya TV-nya dimatikan, jangan hanya terus dinyalakan, termasuk juga ketika menggunakan komputer. Nah, dan menghemat air. Nah, menghemat air di sini anak-anak menggunakan air secukupnya. Dalam artian cukup itu setelah tidak digunakan ya airnya, contohnya keran airnya ditutup. Dan pada poin nomor 4, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. Nah, di sini anak-anak yang bagi yang punya tanaman bisa dirawat, atau yang belum bisa mulai menanam tanaman. Tidak perlu harus menanam pohon, tetapi tanaman juga bisa anak-anak. Oke, kita lanjut. Kita akan mengenal apa itu namanya Google Docs. Nah, Google Docs ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengolah kata. Nah, pada aplikasi yang sama yang digunakan untuk mengolah kata, yang umumnya kita gunakan dan orang-orang gunakan adalah yang namanya Microsoft Word. Tapi di sini kita akan menggunakan alternatifnya, yaitu Google Docs. Nah, Google Docs itu sendiri aplikasi berbasis web. Nah, berbasis web berarti maksudnya adalah kita mengaksesnya harus menggunakan aplikasi web browser, di mana web browser itu ada Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari, dan lain sebagainya. Masih banyak banget aplikasinya itu anak-anak. Dan karena kita menggunakan browser untuk mengakses web aplikasi tersebut, berarti kita membutuhkan yang namanya apa anak-anak? Nah, kita akan membutuhkan yang namanya koneksi internet. Jadi bisa dibilang Google Docs ini adalah aplikasi berbasis web, yang dimana untuk menggunakannya kita memerlukan browser dan juga kita membutuhkan yang namanya koneksi internet. Nah, Google Docs sendiri dikembangkan oleh Google. Nah, ini adalah tampilan dari Google Dokumen atau Google Docs. Nah, ini ada tool yang kita gunakan, yaitu line spacing. Line spacing ini digunakan untuk mengatur besar jarak tiap baris atau spasi antar kata dan antar kata teks. Lalu ada page orientation, di mana ini digunakan untuk mengatur posisi kertas, landscape atau portrait. Nah, secara default, settingan kertas adalah portrait. Dalam artian, ketika anak-anak membuka Microsoft Word atau Google Docs, nanti pasti tampilan posisi kertasnya pasti dalam bentuk portrait. Dan kemudian ada kolom. Nah, kolom ini digunakan untuk membuat teks menjadi beberapa bagian kolom. Misalnya dibagi 2 atau dibagi 3 kolom. Lalu ada image. Nah, image ini digunakan untuk menambahkan gambar ke dalam lembar kerja. Lalu ada drawing. Ini digunakan untuk membuat word art dan drop cap. Nah, drop cap ini nanti contohnya apa anak-anak? Contohnya adalah huruf besar. Ketika anak-anak membaca koran, pasti yang kata paling pertamanya itu huruf kapital, tetapi dia menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Itu adalah namanya drop cap. Lalu ini ada page setup. Page setup ini digunakan untuk mengatur margin. Nah, marginnya di sini ada margin top, bottom, left, right. Nah, yang dimaksud top, bottom, left, right ini adalah untuk mengatur jarak teks dari posisi kertas paling atas. Kalau bottom itu dari bawah, left itu dari sisi kiri, dan right itu dari sisi kanan. Kemudian yang dimaksud posisi teks itu adalah batas garis kertas. Jadi kan kertas itu batas atasnya ada, batas kiri, kanan, dan bawah juga ada. Nah, itu jarak dari situ sampai dengan teks itu namanya jarak posisi teksnya. Nah, page setup ini bisa Anda akses di menu file. Nah, ini ada di menu file. Ini ada page setup, lalu ada download. Nah, download ini digunakan untuk mendownload file proyek kita ke dalam bentuk format file lain seperti docs. Nah, docs ini digunakan untuk Microsoft Word atau RTF. RTF itu Rich Text Format dan lain sebagainya. Nah, untuk penyimpanannya, Pak, kok
kalau penyimpanan di Google Docs bagaimana? Nah, untuk penyimpanan di Google Docs itu dia auto save atau secara otomatis menyimpan secara cloud, di mana cloud-nya tersebut dia akan otomatis disimpan di Google Drive anak-anak. Anak-anak pasti mempunyai akun Google Suite kan, Nak? Nah, itu pasti anak-anak pasti memiliki yang namanya Google Drive. Nah, kemudian tools lain yang akan kita gunakan yaitu ada font, lalu font size, bold, italic, underline, text color, lalu highlight color, lalu ada align, kemudian di sini ada back numbering. Itu adalah tools-tools yang akan kita gunakan. Nah, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian anak-anak. Kita akan berjumpa minggu depan dalam kegiatan praktik anak-anak.